Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albertus Ridho Aryadi, NPM 224 11061 dari kelas MNJ 22A. Di video ini saya akan membahas tentang pengantar statistika. Pengertian dari statistik. Statistika ekonomi adalah cabang statistika yang khusus digunakan untuk menganalisis data ekonomi. Statistika ekonomi menggunakan metode statistika untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data ekonomi. Tujuan utama dari statistika ekonomi adalah untuk menyajikan data ekonomi secara terorganisir, memahami pola-pola yang ada dalam data tersebut, membuat perkiraan atau prediksi tentang peristiwa ekonomi di masa depan, serta mengambil keputusan ekonomi yang bijaksana berdasarkan analisis data yang akurat. Statistika ekonomi dapat melibatkan berbagai teknik statistika, termasuk perhitungan rata-rata, median, dan deviasi standar untuk menggambarkan distribusi data ekonomi. Selain itu, statistika inferensial digunakan untuk membuat kesimpulan umum tentang populasi berdasarkan sampel data ekonomi yang ada. Nah, apa sih kita perlu belajar statistik? Yang pertama itu untuk mengorganisir data. Statistika membantu mengorganisir data yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dan dapat dimengerti. Dengan merapikan data, orang dapat dengan mudah melihat pola dan tren yang mungkin sulit dilihat dalam data mentah. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan yang dibuat dengan dasar. Statistika menyediakan kerangka kerja untuk membuat keputusan yang didasarkan pada bukti empiris. Keputusan yang dibuat tanpa dasar statistika mungkin bersifat spekulatif dan dapat mengarah pada konsekuensi yang tidak diinginkan. Yang ketiga yaitu perbandingan dan evaluasi. Statistika memungkinkan perbandingan yang objektif antara kelompok data. Dengan analisis statistika, orang dapat membandingkan kinerja sebagai kelompok, produk, atau situasi dan membuat penilaian yang akurat. Yang keempat yaitu prediksi dan peramalan. Dalam banyak konteks, statistika digunakan untuk membuat prediksi berdasarkan data historis. Ini sangat penting dalam perencanaan bisnis, ekonomi, ilmu sosial, dan ilmu-ilmu lainnya di mana prediksi di masa depan memiliki nilai signifikan. Yang selanjutnya yaitu pengendalian kualitas. Dalam manufaktur dan bisnis, statistika digunakan untuk mengendalikan kualitas produk. Proses-proses produksi dapat dimonitor dan dianalisis. Menggunakan metode statistika untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang diterapkan. Komponen statistika itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu data, yang kedua yaitu pengumpulan dan pengolahan data, yang ketiga yaitu kesimpulan, dan yang keempat yaitu angka-angka. Peranan statistik. Deskripsi data. Statistika membantu dalam merangkum dan mengorganisir data dengan menghitung rata-rata, median, deviasi, standar, dan lain-lain. Statistika memberikan gambaran yang jelas tentang data yang ada. Inferensi statistik. Statistika inferensial digunakan untuk membuat inferensial atau penarikan kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel data.
Ini membantu dalam membuat prediksi, mengidentifikasi tren, dan membuat generalisasi yang dapat diterapkan pada populasi yang lebih luas. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Statistika menyediakan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan yang berbasis pada data. Keputusan bisnis, ilmiah, dan sosial dapat diambil dengan mempertimbangkan analisis statistika yang akurat. Yang keempat yaitu perancangan penelitian. Statistika membantu perencanaan penelitian dengan mengembangkan desain eksperimen yang sesuai. Ini melibatkan pemilihan sampel yang tepat, pengumpulan data yang benar, dan analisis data yang sesuai. Manfaat statistik. Yang pertama yaitu menjelaskan hubungan antara variabel-variabel. Yang kedua yaitu membuat rencana dan ramalan. Yang ketiga yaitu mengatasi berbagai perubahan. Dan yang keempat membuat keputusan yang lebih baik. Contoh penggunaan statistik. Yang pertama dalam bidang pemasaran. Yang pertama yaitu analisis data pembeli untuk mengidentifikasi preferensi produk. Penggunaan survei untuk mengukur kepuasan pelanggan. Yang ketiga yaitu analisis tren penjualan untuk mengembangkan strategi pemasaran. Yang kedua yaitu di bidang kesehatan. Studi epidemiologi menggunakan statistika untuk memahami penyebaran penyakit dalam populasi. Penggunaan yang kedua yaitu penggunaan uji statistik dalam uji klinis untuk menentukan efektivitas suatu obat atau perawatan. Yang ketiga yaitu analisis data pasien untuk meningkatkan praktik medis dan pelayanan kesehatan. Yang ketiga yaitu di bidang ekonomi. Peramalan pertumbuhan ekonomi menggunakan model statistik. Yang kedua yaitu analisis data pengangguran untuk merencanakan ketenaga kerjaan. Yang ketiga yaitu studi tentang inflasi dan deflasi menggunakan metode statistik. Yang selanjutnya yaitu di bidang pendidikan. Digunakan untuk penggunaan uji tes untuk mengevaluasi prestasi siswa dan efektivitas pengajaran. Yang kedua yaitu analisis data hasil tes standar untuk meningkatkan kurikulum pendidikan. Yang ketiga yaitu penelitian untuk menilai dampak program pendidikan. Yang selanjutnya pada bidang keuangan. Yang pertama penggunaan analisis risiko statistik dalam investasi dan manajemen portofolio. Yang kedua penggunaan teknik statistik untuk mengevaluasi performa keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu prediksi tren pasar saham menggunakan analisis statistik pada data historis. Yang pada bidang sosial, penggunaan statistik dalam survei opini publik untuk mengukur preferensi politik dan sosial. Yang kedua, studi demografi, penggunaan statistika untuk menganalisis pola pertumbuhan populasi dan distribusi geografis. Yang ketiga yaitu penelitian sosial, penggunaan analisis statistik untuk memahami perilaku manusia dalam berbagai konteks sosial. Yang selanjutnya di bidang teknologi, penggunaan statistika dalam pengembangan dan pengujian perangkat lunak. Yang kedua yaitu analisis data dalam ilmu data untuk mengidentifikasi pola dan tren. Yang ketiga yaitu penggunaan teknik pengolahan citra statistik dalam pengolahan gambar dan pengenalan pola. Yang selanjutnya yaitu dari bidang lingkungan. Yang pertama yaitu analisis data cuaca untuk memahami pola iklim dan perubahan iklim. Yang kedua penggunaan statistika dalam penelitian polusi lingkungan untuk mengidentifikasi sumber polusi dan mengukur dampaknya. Tujuan statistik yaitu
untuk menyediakan metode dan teknik untuk mengumpulkan, merangkum, menganalisis, dan menafsirkan data. Jenis-jenis statistik. Statistika deskriptif. Statistika deskriptif digunakan untuk merangkum dan menggambarkan data. Jenis statistika ini mencakup penggunaan ukuran-ukuran tendensi sentral seperti rata-rata, median, dan fokus, serta ukuran-ukuran dispersi seperti deviasi, standar, dan rentang. Statistika inferensial. Statistika inferensial digunakan untuk membuat inferensial atau kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel data. Penggunaan statistika inferensial mencakup uji, hipotesis, interval, kepercayaan, dan analisis regresi. Yang ketiga yaitu statistika parametrik. Statistika parametrik melibatkan pengukuran parametrik dari populasi seperti rata-rata dan varians. Metode ini memerlukan asumsi tertentu tentang distribusi data. Statistika non-parametrik. Statistika non-parametrik tidak bergantung pada asumsi tentang distribusi populasi. Metode non-parametrik digunakan ketika data tidak memenuhi syarat dan distribusi tertentu. Contoh metode non-parametrik adalah uji Wilcoxon dan uji Wainwright. Yang selanjutnya yaitu statistika bias. Statistika bias menggunakan teori probabilitas bias untuk menghitung probabilitas suatu peristiwa berdasarkan informasi sebelumnya atau pengetahuan awal yang diberikan. Yang selanjutnya yaitu statistika frekuensi. Statistika frekuensi melibatkan analisis data yang dinyatakan dalam bentuk frekuensi atau jumlah kejadian suatu peristiwa. Ini sering digunakan dalam penelitian survei dan pengumpulan data berbasis kategori. Yang selanjutnya yaitu statistika multivariat. Statistika multivariat melibatkan analisis data yang melibatkan lebih dari satu variabel. Ini digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel yang berbeda dan sering melibatkan teknik seperti analisis faktor, analisis komponen utama, dan analisis klaster. Statistika spasial. Statistika spasial digunakan untuk menganalisis data yang berkaitan dengan lokasi geografis. Ini mencakup pola spasial, interpolasi spasial, dan model-model spasial. Statistika eksperimental. Statistika eksperimental melibatkan perancangan eksperimen dan data dari eksperimen ilmiah. Ini mencakup desain eksperimen, analisis varians, dan uji untuk mengidentifikasi perbedaan antara kelompok-kelompok eksperimental. Sekian dari video dari saya ucapkan terima kasih.